Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya di sini akan menjelaskan tentang kabeling kabel UTP. Sebelum saya menjelaskan, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu diri saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Aditya, NIM 19,512,04,101. Saya dari Prodi Teknik Informatika kelas 2019B. Pengertian kabel UTP. UTP merupakan singkatan dari Unsilt Twisted Pair. Dari namanya saja, Unsilt, berarti kabel ini tidak dilengkapi dengan pelindung aluminium sehingga jenis kabel ini kurang tahan dengan interferensi elektromagnetik. Berbeda dengan saudaranya STP, yaitu Shield Twisted Pair. Nama Twisted Pair berujuk pada bentuk dari isi kabel tersebut yang saling berlilitan pada setiap pasang. Fungsi kabel UTP. Fungsi kabel UTP yaitu dapat digunakan sebagai kabel untuk jaringan lokal area network LAN. Pada sistem network atau jaringan komputer dan umumnya, kabel UTP memiliki impedansi kurang lebih 100 ohm. Kabel UTP juga digunakan pada jaringan LAN untuk menghubungkan komputer ke perangkat jaringan atau komputer ke komputer, ataupun antara perangkat jaringan itu sendiri. Jenis-jenis kabel UTP. Yang pertama ada kabel strike through. Untuk kabel tipe strike through memiliki aturan penyusunan yang sama antara ujung konektor yang satu dengan lainnya. Tipe kabel strike through biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda, misalnya antara router dengan switch, komputer ke switch, dan komputer ke hub. Ini contoh kabel strike through. Konektor yang pertama, konektor yang kedua. Jadi sama. Yang kedua, ada kabel crossover. Untuk kabel tipe crossover memiliki aturan penyusunan yang berbeda antara tiap ujung konektor. Tipe crossover biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama, misalnya antara komputer dengan komputer, router dengan router, switch dengan switch, dan hub dengan hub. Ini contohnya konektor 1 dan konektor 2 beda ya. Ini putih jingga, ini terus jingga, hijau, putih jingga, dan seterusnya. Yang ketiga, kabel rollover. Dan yang terakhir adalah kabel tipe rollover. Kabel tipe rollover memiliki aturan penyusunan terbalik antara ujung konektor 1 dengan ujung konektor lainnya. Kabel tipe rollover digunakan untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang berbeda, hampir sama dengan tipe strike through, namun tipe kabel ini lebih kepada menghubungkan perangkat yang memiliki konsol, misalnya switch dengan printer atau switch dengan proyektor. Ini contohnya ya, konektor 1, konektor 2 gambarnya. Lah, kabel UTP dilengkapi dengan 8 buah kabel dengan warna unik di tiap kabel. Wah, unik seperti pelangi saja ya. Lalu, disusun berlilitan pada tiap pasang warna hingga menjadi 4 pasang. Lilitan kabel tersebut berfungsi untuk mengurangi induksi dan kebocoran pada kabel. Setiap warna pada kabel memiliki fungsi yang berbeda. Dari 8 warna kabel UTP, masing-masing memiliki perannya sendiri. Adapun fungsinya yaitu warna jingga memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. Putih jingga memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. Oh, ini sama seperti jingga ya. Yang hijau memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. Yang putih hijau memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. Yang biru memiliki fungsi sebagai penghantar paket suara. Jadi untuk jingga, putih jingga, hijau, dan putih hijau ini sama ya fungsinya, sebagai penghantar paket data. Lanjut, untuk putih biru fungsinya yaitu sebagai penghantar paket suara, sama seperti biru. Yang coklat memiliki fungsi sebagai penghantar tegangan DC. Dan yang putih coklat memiliki fungsi sebagai penghantar tegangan.
Kategori kabel UTP. Kabel UTP dikelompokkan menggunakan istilah kategori atau biasa kita menyebutnya CAT. Kabel UTP dikategorikan berdasarkan kualitas transmisi data yang tersedia. Semakin tinggi kategorinya, maka semakin cepat transmisi data yang dilakukan. Di antara semua kategori kabel UTP, kabel Cat5e dan Cat5 merupakan yang paling populer yang banyak digunakan pada jaringan internet. Nah, ini macam-macamnya ya. Ada Cat1, Cat2, Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a, dan Cat7. Nah, ini kategori Cat1 kecepatannya up to 1 Mbps. Maksimalnya tidak terhingga ya. Untuk tipe kabel twisted pair, penggunaan untuk POTS biasanya plain old telephone service. Pada kategori Cat1 merupakan kabel yang hanya mendukung komunikasi suara analog saja, sehingga kurang cocok untuk sistem modern saat ini. Kabel Cat1 dulunya digunakan pada tahun 1983 untuk menghubungkan telepon analog plain old telephone service. Ya, ini tadi penggunaannya dulu ya, pada waktu POTS. Di POTS lah maksud saya. Yang kedua ada Cat2. Kecepatannya up to 4 Mbps. Tipe kabelnya sama, twisted pair ya. Dan penggunaannya pada token ring. Kabel Cat2 telah mendukung data dan suara digital. Umumnya kabel ini digunakan pada jaringan dengan teknologi token ring oleh IBM. Namun, seiring perkembangan zaman, kabel tipe ini sudah tidak cocok lagi digunakan pada sistem modern saat ini. Yang ketiga, ada Cat3. Kabel UTP kategori 3 memiliki kecepatan transmisi data hingga 10 Mbps dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Bila ditinjau dari segi perkembangan teknologi internet, kabel Cat3 memiliki kemampuan yang terendah karena memang hanya mendukung jaringan 10 BST saja. Umumnya kabel jenis ini digunakan pada jaringan IBM token ring dengan kecepatan 4 Mbps sebagai pengganti Cat2. Yang keempat, Cat4 memiliki kecepatan transmisi data hingga 16 Mbps dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Umumnya kabel ini juga digunakan pada jaringan IBM token ring 16 Mbps dan juga didukung pada jaringan Ethernet 10 BST. Yang kelima yaitu memiliki kecepatan transmisi data hingga 100 Mbps dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Sama ya. Kabel jenis Cat5 ini juga dapat berjalan pada kecepatan transmisi data hingga 1 GB. Tapi dengan syarat panjang kabel harus lebih pendek dari 100 meter. Kabel jenis ini mendukung jaringan token ring internet 10 BST dan fast internet 100 BST. Cat6. Kategori 6 memiliki kecepatan transmisi data hingga 10 GB dengan frekuensi komunikasi 250 MHz dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Umumnya kabel jenis ini digunakan pada jaringan Gigabyte Ethernet dan 10 GB Ethernet dengan panjang hingga 55 meter. Selanjutnya kategori 6A atau Cat6A, Cat6A, kabel UTP kategori 6A ini merupakan bentuk peningkatan dari kabel UTP Cat6 dengan frekuensi komunikasi yang lebih besar yaitu sebesar 500 MHz. Yang ketujuh ada Cat7 yaitu memiliki kecepatan transmisi data hingga 10 GB dengan frekuensi komunikasi hingga 600 MHz dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Umumnya kabel jenis ini digunakan pada jaringan gigabit internet dan 10 GB Ethernet dengan panjang hingga 100 meter. Karakteristik kabel UTP. Yang pertama, bagian dalam terdiri dari 8 buah kabel. Yang tadi ya,
Ada hijau, biru, jingga, maksud saya coklat dan orange dengan warna berpasang-pasangan. Yang kedua, tiap pasang warna dililit sehingga menghasilkan 4 pasang kabel. Tidak memiliki pelindung silk, tadi kan kabel UTP termasuk unsilk kan. Maksimal panjang kabel yang disarankan yaitu 100 meter menggunakan konektor RJ45. Kecepatan transmisi hingga 1000 Mbps, memiliki impedansi sekitar 100 ohm. Nah, ini kabel UTP memiliki kelebihan dan juga ada kekurangannya. Karena tiada makhluk di dunia ini yang sempurna kecuali Tuhan. Bercanda ya teman-teman. Kelebihannya, 1. Proses instalasi terbilang cukup mudah. Yang kedua, harganya relatif terjangkau. Yang ketiga, ukuran kabel seret konektornya kecil. Yang keempat, tidak akan terjadi gangguan apabila salah satu saluran kabel mengalami kerusakan. Yang kelima, perawatannya mudah. Kekurangannya, yang pertama, jarak kabel hanya mencapai maksimal 100 meter. Yang kedua, proses transmisi pengiriman data yang lambat. Yang ketiga, rentan terhadap gelombang elektromagnetik. 4. Mudah diserang atau disadap. Yang kelima, harus ada pipa plastik agar fungsi kabel menjadi maksimal. Cara pemasangan kabel UTP. Berikut ini kalian simak ya. Ada video penjelasan cara memasang kabel UTP yang baik dan benar. Nih, mari. Silakan disaksikan dan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang cara pemasangan kabel UTP. Ya, kita siapkan dulu bahan-bahannya. Yang pertama ada kabel UTP. Terus kedua ada jack RJ45. Yang ketiga ada tang crimping untuk memotong kabelnya. Ya, pertama-tama kita kupas dulu kabelnya. Lah, setelah itu kita uraikan satu persatu. Di dalam kabel ini terdapat 8 kabel yang berwarna ya. Apa saja itu kabelnya? Yang pertama ada hijau, biru, oranye, dan coklat. Saya di sini akan memasangkan kabel UTP bertipe strike ya. Lah, untuk tipe strike ini pertama-tama kita taruh oranye putih di depan sendiri ya. Setelah itu oranye. Setelah oranye, hijau putih. Sebentar. Oranye putih dulu. Oranye putih. Selanjutnya tadi oranye ya. Terus hijau putih. Biru. Lanjut biru putih. Ya benar, biru putih. Terus hijau, coklat putih, dan coklat. Saya ulangi ya. Untuk tipe strike kabel UTP ini, kalian urutan kabelnya tadi yang akan dimasukkan ke pin jack RJ45 itu ada yang pertama oranye putih, kedua oranye, ketiga hijau putih, keempat biru, kelima biru putih, keenam hijau, ketujuh coklat putih, dan kedelapan coklat. Nah, setelah itu kita ambil jacknya ya, ini jacknya. Terus kita tancapkan kabel-kabel tadi ke dalam jack. Kita harus tepatkan ya ke dalam pin-pinnya, jangan sampai berosot. Nah, kalau ini masih belum tepat ya, kan ini belum tepat. Berarti kita harus tepatkan lagi. Seret. Kita geser sedikit ya. Sampai benar-benar harus
ini tepat ya. Nah, kita coba lagi. Oh, belum, sebentar. Des. Oh, masih belum ya. Ternyata ini harus tepat kepada pin di dalam ini, kabel RJ45 ya. Coba lagi. Lah, kalau sudah cocok semua, kita sebentar, salah. Jangan langsung ya, kita kasihkan ini dulu. Seret, kita sambungkan. Setelah itu mari kita lihat. Jres. Lah, betul sekali. Itu tadi cara pemasangan kabel UTP tipe strike. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Kurang lebihnya terima kasih, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.